Banyaknya peninggalan sejarah di Kabupaten Semarang memang menarik untuk dibahas dan ditelusuri. Wilayah ini diperkirakan merupakan bekas wilayah penting dari Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang, dibuktikan dengan keberadaan berbagai peninggalan arkeologi yang tersebar di wilayah Kabupaten Semarang. Jejak masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha yang pernah menguasai wilayah Kabupaten Semarang sepertinya banyak tertinggal di berbagai desa di Kecamatan Tuntang. Sayangnya, situs-situs peninggalan sejarah mayoritas terlantar dan terabaikan. Di wilayah suatu desa yang berbatasan dengan Telaga Rawapening dan merupakan pemukiman dengan sifat kondusif, dinamis, serta aktif, terdapat bukit kecil atau gumuk yang kondisinya rimbun tertutup rerumputan dan ilalang. Di puncak bukit ini menyimpan jejak sejarah, sisa peradaban era masa klasik, yaitu berupa jejak pemujaan kuno yang kini hanya menyisakan sebuah yoni. Secara administratif, situs ini terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Candirejo merupakan wilayah yang secara harfiah berarti wilayah berbatu yang subur, ditandai dengan keberadaan berbagai situs bebatuan atau watu dalam bahasa Jawa, seperti Watu Kendil dan Watu Ambeng di Dusun Butuh. Desa ini berbatasan dengan Rawapening dan merupakan pemukiman dengan sifat kondusif, dinamis, serta aktif. Nama Candirejo berasal dari kata candi, yang berarti batu situs atau bangunan candi, dan rejo, yang berarti subur, menggambarkan tanah yang banyak bebatuan, namun tetap subur. Candirejo memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat lokal di sekitar Tuntang, karena letaknya yang strategis, dekat dengan kawasan wisata air, yaitu Telaga Rawapening. Situs era masa klasik banyak ditemukan di puncak bukit atau lereng gunung karena alasan spiritual dan geografis, di mana ketinggian dianggap sebagai tempat suci atau konsep Meru, yang mendekatkan manusia dengan dewa atau arwah leluhur. Dalam kepercayaan Hindu-Buddha, gunung atau bukit tinggi dianggap sebagai tempat bersemayam para dewa. Membangun candi di tempat tinggi berarti mendekatkan diri dengan tempat suci tersebut. Candi seringkali berfungsi untuk memuliakan arwah raja atau tokoh penting yang dianggap telah bersatu dengan dewa, sehingga dibangun di puncak untuk melambangkan posisi mereka yang mulia. Lokasi yang tinggi memberikan keamanan dari bencana banjir, terutama di wilayah seperti Jawa, yang memiliki banyak sungai dan potensi banjir lahar purba. Seperti halnya situs ini lokasinya berdekatan dengan Telaga Rawapening. Gunung menyediakan bahan baku alami yang melimpah untuk pembangunan candi seperti batu andesit. Beberapa contoh candi di Indonesia yang terletak di bukit atau pegunungan antara lain Kompleks Candi di Gunung Penanggungan, Candi Dieng, Candi Gedong Songo, Candi Borobudur yang dibangun di atas bukit. Yoni di sini kondisinya lumayan utuh, hanya saja bagian ceratnya patah. Bagian pangkal cerat terdapat hiasan kirti muka, namun tidak ada hiasan penyangga cerat yoni. Meskipun tidak ada hiasan penyangga cerat yoni, yoni ini termasuk istimewa karena terdapat hiasan kirti muka di pangkal cerat yoni. Biasanya yoni seperti ini diletakkan di dalam bilik candi induk.
Kirti muka secara harfiah berarti wajah yang mulia atau megah. Adalah motif dekoratif berupa wajah monster ganas atau buto dalam bahasa Jawa. Wajah ini digambarkan memiliki taring besar dan mulut menganga yang umum ditemukan di atas pintu atau relung candi Hindu dan Buddha di Asia Selatan dan Tenggara. Berdasarkan Siwa Purana dan Skanda Purana, Kirti muka tercipta dari amarah Dewa Siwa. Makhluk ini diperintahkan memakan tubuhnya sendiri hingga hanya tersisa wajahnya karena kelaparan, dan Siwa menetapkannya sebagai penjaga pintu kuil. Wajah ini melambangkan penaklukan keserakahan, ego, dan kerendahan hati. Di candi-candi Jawa, Kirti muka sering disebut sebagai Kala Makara atau Kala Gede Muka, yang sering dikaitkan dengan Kala Rahu atau raksasa tanpa tubuh. Biasanya, Kirti muka dipadukan dengan Makara, yaitu hewan air atau penjaga alam bawah, di sisi kiri dan kanan pintu. Umumnya digambarkan tanpa rahang bawah dalam gaya Jawa Tengah, atau memiliki rahang bawah era Singasari dan Majapahit, melambangkan waktu yang menelan segalanya. Kirti muka sering disalahpahami sebagai representasi kejahatan, padahal ia adalah pelindung suci. Di situs ini tidak ada temuan lain selain Yoni, dikarenakan Yoni ini berada di puncak gumuk, atau bukit kecil. Dugaan di dalam bukit ini masih menyimpan bebatuan komponen candi. Saat ini, situs ini juga dijadikan tapal batas antara Desa Candirejo dan Desa Jombor, dan juga perbatasan antara Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Adanya Yoni di puncak bukit ini oleh warga sekitar dinamakan Gumuk Candi, ada juga yang menamakan Gumuk Masjid. Seperti halnya Yoni ini, di sini juga tak terlihat adanya papan pengumuman tentang keberadaan jejak kejayaan masa klasik tersebut. Hal itu tentunya sangat disayangkan sampai muncul tangan jahil yang merusaknya. Untungnya bebatuan berada di pekarangan warga sehingga sedikit terawasi. Kesimpulannya, situs Yoni Gumuk Candi merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.